akan mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita semua. Bapa di surga, terima kasih. Tibalah saatnya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada kesempatan saat hari ini. Dimanapun kami berada, jamahlah setiap hati. Dan biarlah setiap kami boleh terberkati dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Kau mau sampaikan, biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bapa, urapi pelayanan anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, malam hari ini berapa banyak yang terberkati lewat program Gen Z Level Up? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat Gen Z Level Up. Saudara bisa sebutkan dari kota mana saudara ada. Bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bagi kalian yang terberkati. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Saya percaya setiap kita hadir bukan satu kebetulan ya, dimanapun kita berada dalam setiap hidup kalian semua. Bahkan juga terima kasih buat kalian tap-tap layarnya. Terima kasih teman-teman semua buat kalian sudah share channel ini, kalian sudah repost, boleh follow Pastor Deso. Bahkan kalian yang sudah memberikan gift, teman-teman semua terima kasih. Ya, buat kalian yang sudah memberikan gift juga, senang banget bisa berbagi berkat dengan kalian malam hari ini. Kalau kalian merasa terberkati dan ingin mendukung pelayanan ini, ya teman-teman semua kalian bisa menerbangkan gift ya dari kalian. Yang tentunya buat pelayanan Pastor Deso juga sangat berarti ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift tentunya ya teman-teman semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya, saya sapa dulu nih dari Pekanbaru, God bless you ya, dari Jakarta, dari mana lagi nih teman-teman semua malam hari ini yang hadir, ya dimanapun kalian berada. Sekali lagi Tuhan memberkati. Lin Musa, terima kasih, sangat terberkati lewat Gen Z Level Up, thank you ya, buat setiap komentar-komentar. Teman-teman semua yang terkasih, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini siapa di sini yang masih pacaran? Ayo. Ya, ada nggak kira-kira yang masih belum menikah? Ya, teman-teman semua bisa komentar di bawah. Pastor, saya masih belum menikah. Ya, teman-teman semua, bagi kalian yang belum menikah, tema ini pada kesempatan malam hari ini cocok ya buat kalian semua. Ya, dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernah nggak sih kamu merasa capek secara hubungan? Capek karena pertemanan ternyata cuma di permukaan saja. Capek karena hubungan yang seperti fast fashion ya, atau fast fashion ya, yang trending sebentar lalu kemudian cepat usang dan diganti. Teman-teman semua, kita hidup di dunia di mana like lebih mudah diberikan daripada perhatian yang tulus. Lalu kemudian kita blok lebih cepat ya, diakses daripada kita memaafkan. Kalau kita udah nggak suka sama orang, ya udah kita blok saja ya teman-teman semua. Hati kita yang dirancang untuk mengasihi dan dikasihi secara mendalam, justru kelaparan di tengah-tengah banjirnya koneksi yang dangkal hari-hari ini. Saudara-saudari, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, hari ini Tuhan punya pesan yang sangat personal buat kalian semua. Sebuah undangan untuk beralih dari cinta yang instan, yang mengecewakan, menuju cinta yang investasi ataupun cinta investasi yang memuaskan jiwamu. Mari kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara bisa bayangkan dua jenis tanah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tanah yang pertama, ya, tanah yang berbatu-batu. Lalu kemudian teman-teman semua, ada hujan turun, tetapi benih langsung tumbuh pada saat itu. Matahari terik sedikit, langsung nanti layu dan mati ketika teman-teman semua ada tanah yang berbatu itu. Yang kedua, ada tanah yang subur. Saudara, benih yang ditanam itu prosesnya mungkin lambat, butuh dicangkul, butuh dipupuk, butuh kesabaran, butuh waktu yang lama untuk benih itu tumbuh ya di dalam setiap kehidupannya. Tetapi ketika berbuah, hasilnya bisa berlipat ganda atau berlipat kali ganda. Dia bisa tahan banting dan berdaya tahan dalam setiap kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, inilah pilihan yang kita hadapi dalam hubungan-hubungan kita hari-hari ini.
Apakah kita ingin menjadi tanah yang berbatu, yang hanya bisa menghasilkan cinta seperti mie instan? Ya, enak di awal sih. Ya kalau kita cicip-cicip tuh bumbunya enak banget ya teman-teman semua di awal. Tapi kalau kita teman-teman semua memakan itu seperti itu terus, ya itu nggak bergizi. Enak di awal tapi nggak bergizi. Ataukah kita mau jadi tanah yang subur, yang berani berinvestasi dalam cinta sejati, yang mungkin lambat, tetapi menghasilkan buah yang mengubah kehidupan dan tentunya buat kekekalan kita semua. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memilih, ya tentunya opsi yang kedua. Satu hari ada seorang pemuda berdoa dengan sangat kusuk kepada Tuhan. Tuhan, tolong kirimkan aku pasangan hidup yang sempurna. Aku ingin pasangan hidupku cantik, dia baik, dia suka melayani, dan dia mengerti aku. Doanya seperti itu orang muda itu kepada Tuhan. Lalu kemudian teman-teman semua terdengarlah suara ya dari surga seperti suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya teman-teman semua, terdengarlah suara dari Tuhan dari langit, dan dengan sangat jelas Tuhan juga menyampaikan kepada pemuda tersebut, aku juga nak, aku juga sedang mencari orang seperti itu untuk jadi pasanganmu. Saudara, kita sering kali di dalam setiap kehidupan kita semua seperti pemuda itu. Kita menginginkan hubungan-hubungan yang sempurna, yang instan, seperti kita pesan GoFood ya, kita pesan langsung datang. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan hari ini atau bulan ini minta dong pacar supaya pacarku mengerti aku, dia baik, dia cantik, kalau bisa dia kaya dan lain sebagainya. Ya teman-teman semua, kita mau yang enak, kita mau yang cepat sesuai dengan pesanan kita, tetapi kita sendiri tidak mau melalui proses untuk menjadi pasangan yang baik, pasangan yang sabar, pasangan yang murah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita pengen cintanya ready to serve di dalam kehidupan kita semua. Saudara, tetapi Tuhan punya resep cinta yang butuh proses. Tentunya dengan bahan-bahan terpilih dan waktu yang memasak tidak sebentar di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini adalah tentang resep rahasia Tuhan untuk cinta yang sejati itu dalam setiap kehidupan saudara, bukan yang instan. Bapak Ibu, mari kita belajar teman-teman muda Gen Z dimanapun kalian berada, mengenai cinta dalam setiap kehidupan kalian semua. Cinta itu investasi, bukan cuma instan dalam setiap kehidupan kalian semua. 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman semua, sekali lagi Gen Z adalah generasi yang paling terkoneksi, paling cepat, mungkin juga paling cerdas secara teknologi. Kalian hidup di dunia di mana segalanya serba instan. Makanan yang datang dalam hitungan menit, informasi yang kalian terima dalam hitungan detik, bahkan hubungan itu bisa dimulai dan diakhiri ya hanya dengan sebuah swipe, ya. Atau ketika kalian mau janji ketemuan, yuk kita janji ketemu yuk, aku kayaknya suka deh sama kamu. Akhirnya kita ketemuan, pas kita lihat realitanya nggak sesuai ternyata dengan apa yang kita rindukan. Akhirnya kita langsung putus lagi. Ya teman-teman semua. Tetapi di tengah-tengah budaya yang serba cepat ini ada sebuah kebenaran Alkitabiah yang mungkin terasa seperti teguran, tetapi sebenarnya adalah sebuah pembebasan bagi setiap mindset dan kehidupan jiwamu. Kebenaran itu adalah cinta sejati menurut Alkitab, bukanlah produk instan. Cinta adalah investasi dalam setiap hidup saudara. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia mempraktekkan cinta sebagai sebuah investasi jangka panjang, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita semua masing-masing dimanapun kalian berada. Saudara, yang pertama kita mau belajar teman-teman Gen Z dimanapun kalian berada ya, sambil kita tap-tap layar,
Kalau kalian terberkati, kalian bisa share ke pacar kalian, ke teman-teman kalian semua, ke setiap anggota keluarga kalian, channel Pastor Deso ini. Yang pertama, teman-teman semua, cinta yang instan dan juga versus cinta yang diinvestasikan. Kita ini dikelilingi oleh cinta yang instan, like dan komen di medsos yang sering kali disalahartikan sebagai penerimaan dan kasih. Kalau kita buat status, lalu kemudian ada lawan jenis like atau komen, ih bagus banget, ih keren banget, ih cantik banget, kita seperti ada, kayaknya suka nih sama gue nih, gitu teman-teman semua ya. Jadi ketika dia like, dia komen, itu ternyata disalahartikan sebagai penerimaan dan cinta dari si dia buat setiap kehidupan kita semua. Padahal mungkin biasa saja hati yang like dan komen. Saudara, kita dikelilingi oleh contoh cinta yang instan. Ada hubungan situasional dalam kehidupan kita semua. Hubungan yang tidak jelas. Ada hubungan tanpa komitmen. Mudah masuk, mudah keluar. Bahkan ada lagunya, Cinta Satu Malam. Ya, apa tuh terusannya? Oh indahnya, kalau tidak salah seperti itu ya. Saudara, ada hubungan-hubungan situasional yang tidak jelas, tanpa komitmen, mudah masuk, mudah keluar. Yang penting banyak duitnya, yang penting ganteng, yang penting cantik dan lain sebagainya. Padahal saudara latar belakangnya sudah berkeluarga. Tetapi karena saudara ini kasih oleh Tuhan, memiliki motivasi-motivasi yang keliru, akhirnya saudara hubungan-hubungan yang dibangun itu jadi tidak jelas dan tanpa komitmen. Kita dikelilingi oleh contoh cinta yang instan. Yang ketiga, fleksibilitas yang beracun dalam kehidupan kita semua. Ada fleksibilitas yang beracun. Kalau ada yang salah, ya tinggal cari yang lain. Emang dia doang? Emang dia doang yang cewek? Apa emang dia doang cowok? Yang lain juga banyak. Ya saudara yang kasih lihat Tuhan. Kalau pasangan kita yang salah, sudahlah langsung tinggalin. Bahkan dalam keluarga-keluarga juga gitu kan. Ya udah kalau dia salah, ya nggak benar, udah gue tinggalin, cerai saja dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah cinta mie instan. Rasanya enak untuk sementara, tetapi tidak ada nilai gizinya untuk jiwa dan roh kita. Saudara, sekarang kita bandingkan dengan definisi cinta dalam 1 Korintus 13 tadi. Setiap kualitasnya membutuhkan usaha, setiap kualitasnya membutuhkan waktu, setiap kualitasnya membutuhkan pilihan-pilihan yang disengaja dalam setiap hidup kita semua. Di sana dikatakan kasih itu sabar. Saudara, butuh investasi kesabaran untuk memahami, bukan langsung menghakimi pasangan kita dalam setiap kehidupan kalian semua. Kasih itu sabar. Makanya di dalam hubungan-hubungan itu kita perlu belajar menginvestasikan kesabaran untuk memahami. Kalau ada pasangan-pasanganmu keliru, salah, bukan langsung emosi, ya diletupkan dan lain sebagainya. Kita belajar menginvestasikan kesabaran dalam hubungan-hubungan kita semua. Kita memahami, ya, kenapa dia bisa seperti itu. Mungkin ada latar belakangnya yang memicu dan lain sebagainya. Ya kita bisa melihat dari berbagai angle Bapak Ibu Saudara, atau berbagai sisi untuk melihat dan memahami dengan kesabaran, bukan langsung menghakimi. Makanya dikatakan kasih itu sabar. Saudara, lalu kemudian yang kedua, dia tidak pemarah. Butuh investasi pengendalian diri untuk tidak meledak-ledak saat kalian kesal, khususnya di dalam hubungan-hubungan kalian semua. Ketika mau menemukan cinta yang sejati dalam hidup saudara. Saudara, inilah yang kedua. Kita butuh investasi pengendalian diri untuk tidak meledak saat kesal. Yang ketiga, saudara percaya segala sesuatu. Butuh investasi kepercayaan yang dibangun. Makanya saya tidak percaya kalau pernikahan, lalu kemudian saudari ada orang-orang yang menikah baru ketemu 1 hari, seminggu. Ya, saudara, cinta yang sejati itu percaya segala sesuatu. Dan itu butuh investasi kepercayaan yang dibangun. Bukan diberikan begitu saja. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian harus amati ya setiap bibit bebet bobotnya. Dan jalin kepercayaan dalam setiap kehidupan kalian semua. Nanti ketika pacarmu mungkin lagi pergi, lagi bekerja, apakah kalian teleponin terus atau gimana ya teman-teman semua? Atau saudara mulai saling percaya yang terus dibangun. Bukan diberikan begitu saja di dalam setiap hidup kalian semua. Dan cinta instan itu fokus kepada perasaan.
Cinta instan itu fokus kepada perasaan diri sendiri. Sedangkan ketika saudara cinta investasi itu, saudara fokus kepada kebaikan orang lain dalam setiap hidup saudara. Inilah yang pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Alkitab dengan tegas membedakan antara cinta yang berdasarkan perasaan, kalau ya dalam Yunaninya eros, dan cinta yang berdasarkan komitmen dan pengorbanan, dalam bahasa Yunaninya agape, teman-teman semua. Cinta agape adalah pilihan untuk berbuat baik dan setia, terlepas dari perasaan atau keadaan setiap kehidupan kita maupun orang yang kita cintai. Itulah yang digambarkan dalam 1 Korintus 13. Cinta instan itu seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, tumbuh sih, tumbuh cepat. Tapi setelah itu langsung layu karena tidak berakar. Nikmati satu malam. Nikmat sih, mungkin pegang-pegangan, cium-ciuman, dan melakukan hal-hal yang tidak benar sebelum pernikahan itu. Tetapi ingat, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, itu tumbuh cepat tetapi langsung layu karena tidak berakar di dalam kehidupan kalian semua. Sedangkan kalian ketika berinvestasi terhadap cinta, itu sama seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Dia bertumbuh, ya, bertahap di dalam setiap kehidupannya, dan akhirnya berbuah lebat walaupun sekalipun kelihatannya lambat. Ya, tapi ingat, dia bertumbuh bertahap dan akhirnya bisa berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kalian semua, pasangan-pasangan Kristen yang rindu mengasihi Tuhan. Kalian bisa lihat kisah Yakub adalah contoh yang baik, yang sempurna. Dia mencintai Rahel, dia berinvestasi selama 7 tahun untuk mendapatkan istrinya itu atau calon istrinya pada saat itu. Alkitab berkata 7 tahun ini dianggapnya seperti beberapa hari saja bagi Yakub. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Saudara, kerja keras, kesabaran, itu adalah mata uang yang dia bayarkan untuk cintanya dalam setiap kehidupan Yakub kepada Rahel. Kalau kamu ketemu cowok yang gak mau kerja keras, ya, yang gak mau sabar, yang tidak mau memperjuangkan cinta kalian semua, saudara mendingan buang semua hal-hal itu. Ya, apalagi kalau dia belum bekerja, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap setiap kehidupannya. Belum bertanggung jawab. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, gimana dia mau bayarin kalian makan? Dia jadi bayarin makan sama orang tuanya. Gimana dia mau ngajakin kalian jalan-jalan? Dia saja jalan-jalan dibayarin sama orang tuanya. Teman-teman semua, ayo belajar dari Yakub. Ketika dia mau mendapatkan cinta daripada calon istrinya yang bernama Rahel pada saat itu, dia berinvestasi selama 7 tahun. 7 tahun dianggapnya sekali lagi sebagai Bapak Ibu Saudari, ya beberapa hari saja dalam kehidupan Yakub. Dia tidak peduli 7 tahun mungkin lama bagi kita, tetapi bagi Yakub itu sebentar demi cintanya buat Rahel. Dia tetap bekerja keras, dia sabar. Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa? Dia bekerja keras dan sabar itu untuk memperoleh cintanya. Inilah cinta investasi. Ini bukan soal membeli cinta. Kalau orang-orang kaya bisa tuh membeli cinta yang satu malam. Ya, temukan di aplikasi, lalu kemudian ketemu di mana dibayar berapa ratus ribu, berapa juta dan lain sebagainya. Saya tidak mengajak kalian untuk seperti itu. Ya, ini bukan soal membeli cinta dalam kehidupan kalian semua, atau kalian punya harta yang banyak, teman-teman semua, lalu kemudian lihat perempuan atau lihat ya pria, karena dia nggak mampu kalian belikan ini maharnya dan lain sebagainya. Ya, terang-terang saja mungkin orang itu tertarik karena harta yang kalian punya. Ini bukan soal membeli cinta, tetapi tentang menunjukkan komitmen melalui tindakan dan pengorbanan waktu yang nyata. Cinta sejati itu diukur bukan oleh intensitas perasaan awal, tetapi oleh kedalaman komitmen dan ketekunan. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, cinta yang alkitabi adalah sebuah disiplin dan pilihan untuk setia. Jadi kalau kalian menemukan pasanganmu sebelum menikah, ada indikasi-indikasi dia tidak setia, teman-teman semua, ya, kalian tanya lagi kepada Tuhan, apakah memang itu yang berasal daripada Tuhan? Ya, kalau dia sudah menunjukkan ketidaksetiaan waktu pacaran, teman-teman semua hati-hati. Ya, oh Pak Pendeta, nanti dia bisa berubah kok. Aku cinta banget sama dia, aku gemes dia tuh baik. Padahal dia sudah tidak setia, udah ketahuan pernah selingkuh. Yang sini sudah pernah, yang sono sudah pernah. Ya, selingkuh pertama diampuni.
Selingkuh kedua diampuni. Kalau sudah sampai 3 kali, teman-teman semua, sudahlah lebih baik kau tinggalkan. Ya teman-teman semua, lebih baik kau tinggalkan. Ya, cinta Alkitabiah itu adalah sebuah disiplin. Dia tetap fokus seperti Yakub, fokus kepada Rahel. Dia tidak lirik kiri, lirik kanan. Ya teman-teman semua, dia bekerja keras. Makanya ada pepatah mengatakan, gak usah kamu ya umur-umur tertentu punya pacar. Pokoknya kerja dulu, bertanggung jawab, sukses dulu. Nanti gampang tuh istri itu. Kalau kamu sudah kaya, kamu bisa pilih mana saja yang bisa kamu nikahi. Ya, dalam setiap kehidupan kamu. Nah itu si pepatah ada bagusnya juga, ada bijaknya juga, ada juga nggak bijaknya ya teman-teman semua. Tapi bijaknya teman-teman semua itu melatih kita semua untuk bertanggung jawab terhadap setiap kehidupan kita semua, khususnya yang cowok. Ya, jadi kalau kalian menemukan pasangan kalian mau nikah tetapi belum bekerja, teman-teman semua itu tanda tanya besar, tanda tanya besar. Karena waktu nikah, ya kalian bukan hanya butuh cinta, kalian butuh uang buat makan. Ya perhatikan baik-baik, kalian butuh uang buat makan. Bahkan dikatakan ya 2 area kenapa orang-orang itu bisa bercerai dalam pernikahan mereka. Satu karena komunikasi, yang kedua seringkali karena ekonomi. Jadi perhatikan 2 aspek itu dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian mematikan komunikasi dalam rumah tangga, maka siap-siaplah teman-teman semua akan ada kebekuan dan akan ada perceraian dalam setiap hidup kalian semua. Dan tentunya faktor ekonomi. Hati-hati kalau kita nggak bekerja dan lain sebagainya. Karena rumah tangga dihidupi bukan hanya dengan cinta, tetapi dengan kerja keras dan tanggung jawab. Amin teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudari teman-teman semua. Cinta Alkitabiah adalah sebuah pilihan dan pilihan yang setia. Bukan hanya sebuah emosi yang pasif, pokoknya aku jatuh cinta aja sama dia. Akhirnya kalian semua pakai kacamata kuda. Sedangkan cinta yang instan itu berfokus pada apa yang saya dapat. Sedangkan cinta investasi berfokus pada apa yang bisa saya berikan kepada setiap orang yang saya kasihi. Teman-teman semua, kalau misalkan dalam sahabat kita ya, dalam persahabatan, daripada hanya berteman karena seru atau karena ada manfaatnya, pilihlah untuk menjadi teman yang setia. Luangkan waktu untuk menanyakan kabar mereka yang sedang susah dalam kehidupan mereka. Bahkan jika itu ya tidak menghibur untuk diri saudara sendiri, balaslah cerita mereka yang sedih dengan kata-kata penghiburan. Bukan hanya dengan emosi, tapi benar-benar kata-kata yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu kalau dalam pertemanan. Kalau dalam pacaran teman-teman semua, jika kalian sedang berkencan gitu ya, ukurlah kualitas hubungan. Bukan dari betapa hebatnya kencan pertama kalian itu, tetapi dari seberapa baik kamu bisa berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat maupun pandangan dalam setiap kehidupan kalian semua. Cinta sejati justru terlihat saat ada konflik. Amin. Bukan pada saat semuanya berjalan mulus. Semua kalau berjalan mulus mah aman-aman saja teman-teman semua. Tapi kalau ada konflik, itu penting responmu, respon pasanganmu dilihat. Kalau ada konflik kemana? Atau gimana responnya? Apakah bisa diselesaikan? Atau nggak ketemuan berbulan-bulan? Ya? Atau dia ngechat yang lain? Dia cari yang lain? Hati-hati hal-hal demikian teman-teman semua. Justru cinta sejati terlihat saat ada konflik. Bukan pada saat semua berjalan mulus dalam setiap kehidupan kalian semua. Ukurlah kualitas hubungan kalian semua. Ya teman-teman semua. Dari seberapa baik kalian bisa berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Lalu kemudian secara umum, ketika kamu merasa ingin menghapus seseorang dari kehidupan kalian karena orang-orang tersebut merepotkan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini kesempatan bagiku untuk berlatih kesabaran dan kebaikan di dalam setiap kehidupanku. Saudara, ini yang pertama saya mau mengajak kita semua, ada cinta yang instan dan juga cinta yang diinvestasikan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua bukan untuk memiliki cinta yang instan, tetapi biarlah kita bisa berinvestasi kepada cinta di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua kita belajar dari contoh utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah seorang investor cinta dalam setiap kehidupannya. Yesus adalah model terbaik dari cinta sebagai investasi. Bayangkan dia menghabiskan
waktu 30 tahun untuk mempersiapkan pelayanannya yang hanya 3,5 tahun. Saudara, itu adalah investasi waktu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memilih 12 murid yang biasa-biasa saja. Dia tidak mencari yang viral, dia tidak mencari yang populer. Dia menginvestasikan waktu, menginvestasikan pengajaran, menginvestasikan kesabaran kepada mereka murid-muridnya. Lihatlah Petrus yang seringkali salah berbicara, Thomas yang ragu-ragu. Yesus tidak membuang mereka. Dia berinvestasi dalam proses mereka dalam setiap kehidupan para murid ini. Puncaknya adalah di kayu salib. Itu adalah investasi tertinggi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Yesus itu berinvestasi dengan nyawanya untuk masa depan saudara dan saya. Bahkan sebelum kita membalas cintanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pola cinta ilahi. Ingat baik-baik, pola ini bukan untuk menuntut. Ketika saudara memiliki cinta model demikian, bukan untuk menuntut, tetapi untuk belajar memberi. Bukan untuk mengambil, tetapi untuk berkorban di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua boleh memiliki cinta model demikian. Kalian tahu, kalian sedang mungkin menjalani hubungan di dalam mungkin pacaran, rumah tangga. Saudara, ini bukan untuk menuntut pasanganmu, tapi kita belajar untuk memberi. Baik waktu, tenaga, pikiran. Bukan untuk mengambil setiap hidup mereka untuk kehidupanku atau kehidupanmu dan kehidupanku. Tetapi untuk kita semua rela berkorban ketika kita berani mencintai. Saudara, ada orang-orang yang ketika mencintai pasangannya dia menikah. Lalu kemudian dia mengambil entah prianya, entah wanitanya, dia mengambil daripada keluarganya. Seharusnya dia belajar memberikan, berkorban bagi pasangannya. Ya, bukan hanya untuk mencintai rumah tangganya, tetapi mencintai keluarga besarnya juga bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kedua. Yesus adalah seorang investor daripada kasih itu sendiri. Yesus adalah perwujudan dari cinta yang agape. Yohanes 15 ayat 13 mencatat perkataannya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, cinta daripada Tuhan Yesus adalah cinta yang proaktif. Dia berinisiatif di dalam setiap kehidupannya. Dia tidak menunggu kita menjadi baik dahulu untuk mengasihi kita. Seluruh hidupnya adalah sebuah investasi. Dari memilih murid-muridnya yang biasa saja, melayani orang-orang yang terbuang, bahkan hingga mati untuk menebus setiap dosa manusia. Lihatlah bagaimana Yesus berinvestasi dalam setiap kehidupan Petrus. Dia tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Tetapi Yesus tidak membatalkan pilihannya kepada Petrus. Sebaliknya dia justru berdoa untuk Petrus. Di dalam Lukas pasal 22 saudara akan menemukan doa Tuhan Yesus untuk Petrus di ayat yang ke-31. Bahkan setelah kebangkitannya, Yesus tidak memarahi Petrus. Ketika ketemu sama Petrus dijewer, Petrus enggak demikian, Bapak Ibu Saudari. Dia tidak memarahi Petrus, tetapi memulihkan Petrus dengan pertanyaan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 21. Dan itu diulang sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru nangislah Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menginvestasikan pengampunan dan kesempatan yang kedua dalam setiap kehidupan Petrus. Dan hasilnya Petrus menjadi pilar gereja mula-mula di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cinta yang sejati dan transformatif selalu melibatkan pengorbanan dan pemberian diri. Kalau kalian mau berumah tangga, berkeluarga, saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika kita mau mengasihi seseorang, dalam hubungan pacaran, dalam hubungan rumah tangga, ataupun berkawan, bersahabat dan lain sebagainya, kita punya saudara-saudara juga. Saudara, inilah cinta yang sejati, selalu melibatkan pengorbanan dan pemberian diri di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dulu saya ingat waktu saya masih muda bersama
mantan saya, Bapak Ibu Saudari, mantan saya itu Bu Gembala ya, Saudari, dalam hal ini. Wah, dulu Saudari, apapun dia mau jemput di mana nggak keberatan Saudari. Ya, mau jemput setiap hari nggak keberatan, mau keluarin uang terus buat bensin nggak keberatan. Ya, Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, belajar kita mengorbankan, anterin, jemput. Kalau lagi makan traktir dan lain sebagainya. Ya, Saudari, itulah pengorbanan. Ajak untuk melayani dan lain sebagainya. Kita belajar memberikan diri kita untuk mengasihi orang yang akan menjadi pasangan kita seumur hidup. Saudara, mari kita bersama-sama, cinta Yesus bukanlah teori, itu adalah aksi. Jadi kalau ada pacarmu, keluargamu, pasanganmu cuman ngomong di mulut saja, Saudari, tanpa aksi. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu perlu memberikan apa? Kado, hadiah, coklat atau apapun dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan bilang aku cinta sama kamu. Kalau lagi pacaran nih, aku pokoknya cinta sama kamu. Udah 7 tahun nikah, udah 7 tahun pacaran, aku cinta sama kamu. 10 tahun pacaran, aku cinta sama kamu, tapi nggak pernah ngajak nikah. Ini cintanya dipertanyakan. Ya, saudara mau mencintai orang seperti itu? Cuman ngomong cinta tapi kagak pernah ngajakin nikah. Mau nggak kira-kira? Ya, dia orangnya baik tapi cuman ngomong cinta doang. I love you, I love you. Ya, padahal udah 10 tahun pacaran Bapak Ibu Saudari. Ya, tapi nggak pernah ngajak menikah. Saudara, itu hanya teori. Yesus bukanlah teori Bapak Ibu Saudari. Cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus bukan teori. Itu adalah aksi. Cintanya tidak menghitung-hitung kerugian, tetapi memandang nilai kekal dari setiap jiwa. Inilah fondasi dari semua hubungan kita. Kita dapat mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Maka ayo, di dalam setiap keluargamu, apakah ada anggota keluarga yang sulit untuk dikasihi? Saudara, tirulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada setiap anggota keluargamu yang sulit dikasihi, mungkin ada hubungan kakak adik yang gak baik dan lain sebagainya, berdoalah bagi mereka secara khusus. Saudara, doa adalah investasi rohani yang mengubah hati, ya, mengubah hati kita, mengubah hati orang yang kita doakan, dan juga mengubah situasi. Saudara, lakukanlah hal ini. Satu tindakan kebaikan kecil untuk mereka semua, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau setiap anggota-anggota keluargamu ada yang sulit untuk dikasihi, sulit untuk diampuni, lakukanlah satu tindakan kebaikan-kebaikan kecil. Ya, untuk setiap mereka tanpa saudara sendiri mengharapkan imbalan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian dalam pelayanan dan komunitas, ketika kalian merasa tidak layak dikasihi, ingatlah bahwa Yesus sudah menginvestasikan nyawanya bagimu. Nilaimu bukan dari like atau di media sosial, tetapi dari fakta bahwa Sang Pencipta alam semesta itu mati bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dalam pelayanan. Untuk diri sendiri, ketika kamu merasa tidak layak dikasihi, ingatlah bahwa Yesus sudah menginvestasikan nyawanya bagi setiap kehidupan kalian semua. Nilai kita semua bukan dari like di media sosial, tetapi dari fakta bahwa Sang Pencipta itu mengasihi kita dan rela mati berkorban bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah yang kedua kita belajar. Contoh utama daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia seorang investor cinta dalam setiap kehidupannya, bahkan rela mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kalian semua dan saya. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menginvestasikan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita Gen Z bisa keluar dari budaya instan dan mulai berinvestasi dalam setiap kehidupan cinta kita semua masing-masing. Pertama, ya, dalam pertemanan maupun keluarga, saudara investasikanlah waktu-waktu yang berkualitas. Kurangilah scroll media sosial, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan teman, mendengarkan keluargamu, mendengarkan orang tuamu, anak-anakmu. Tanya pada mereka apa yang sedang kamu hadapi. Dan benar-benarlah mendengarkan setiap jawaban-jawabannya. Ayo, dalam pertemanan dan keluarga demikian. Investasikan waktu berkualitas saudara. Dalam setiap kehidupan perkawanan, persahabatan, dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian dalam hubungan pacaran atau pernikahan,
saudara investasikan karakter, bukan hanya perasaan. Daripada hanya bertanya apa yang kurasakan untuknya, tanyakan apakah hubungan ini membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih murah hati, lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. Sebab cinta yang alkitabiah adalah soal menjadi pribadi yang benar untuk orang yang tepat. Bukan hanya menemukan orang yang tepat untuk kesenangan kita, tetapi kita belajar menjadi pribadi yang benar untuk orang yang tepat di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kita investasikan karakter. Ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Bukan hanya perasaan, kalau kita lagi ngambek baper. Ya kita dilukai pasangan kita baper. Justru kita tunjukkan nilai daripada setiap hidup kalian yang mencintai Yesus Kristus. Maka akan timbul karakter yang baik. Bukan baperan, bukan diem-dieman, bukan marah-marahan, bukan angkat kursi, bukan tonjok-tonjokan dan lain sebagainya. Investasikan karakter. Apakah kau tetap bisa mengasihi? Apakah kau tetap bisa mengampuni, menyayangi sebagaimana Kristus menyayangi? Saudara ini dikasih oleh Tuhan, investasikanlah karaktermu. Ketika saudara sedang mencintai seseorang, baik dalam hubungan pacaran maupun dalam pernikahan. Ketika terjadi konflik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cinta instan itu lari dari masalah. Dia akan lari, dia tidak bisa menghadapi masalah dalam setiap kehidupannya. Tetapi cinta yang investasi, saudara berkata konflik ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh bersama dalam pengertian dan kasih. Saudara, ketika ada konflik, kita tidak lari. Kita tidak lari dari masalah, kita tidak pulang ke rumah orang tua kita. Saudara dan saya sedang menginvestasikan cinta buat pasanganmu. Katakan kepada konflik yang kalian alami, ini sebagai kesempatan bagi kita semua untuk bertumbuh bersama di dalam kasih, di dalam pengertian. Supaya cinta yang timbul semakin lebih dalam lagi di dalam setiap kehidupan hubungan-hubungan kalian semua. Ya, jadi jangan menganggap konflik itu sebagai musuh. Itu kesempatan supaya saudara memiliki karakter-karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini membutuhkan kerendahan hati untuk saling mengaku salah, saling mengampuni di dalam setiap kehidupan kalian semua. Siapa yang lebih dewasa rohani, cepat-cepatlah belajar untuk minta maaf duluan, minta ampun duluan. Saya secara jujur dalam rumah tangga kami, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ditanya siapa yang paling banyak sering mengampuni, saudara, pasti saya akan jawab, Pastor Deso. Saya sebagai suami memilih untuk mengasihi, mengampuni. Walaupun pernah istri saya tiba-tiba dia ngomong seperti ini, kamu nih minta maaf terus duluan tapi masih begitu, masih begini dan lain sebagainya. Tetapi saya memilih untuk tetap mengasihi dan mengampuni, saudara yang kasih Tuhan. Lalu saya sampaikan, kalau saya nggak mengasihi kamu, kalau saya nggak mengampuni kamu, kalau saya diam, saya lari keluar, kira-kira kamu jadi apa? Lebih bagus ada suami-suami ataupun istri-istri yang bisa mengampuni, minta maaf terlebih dahulu. Ya saudari, tetapi kita berubah tentunya, pelan-pelan terus kita berubah dalam setiap hidup kita semua. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Nggak gampang loh mengaku salah. Ada orang-orang yang udah tahu salah tapi nggak mau mengaku salah, nggak gampang. Makanya dilatih sejak masa pacaran. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jangan nanti latihannya pas pernikahan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo. Jadi pandanglah konflik sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam setiap pengertian dan kasih. Dan ini membutuhkan sekali lagi kerendahan hati untuk saling mengaku salah dan saling mengampuni. Lebih baiknya Bapak Ibu Saudari, siapa yang dewasa, itulah yang minta maaf duluan. Enggak selalu saya sih, tetapi dia juga bisa minta maaf Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi lebih banyak saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi dia juga pernah ya minta maaf, istri saya juga pernah. Jadi saling. Nanti dia yang minta maaf, nanti saya minta maaf, nanti dia yang minta maaf. Bagusnya seperti itu. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau yang ini nggak mau atau yang ini nggak mau, kita yang berinisiatif untuk mengaku salah dan mengampuni dalam setiap kehidupan kita semua. Itu dalam hubungan dan pacaran ya, hubungan pacaran dan pernikahan maksud saya. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana menginvestasikan cinta dalam hidup sehari-hari. Ya. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, dengan diri sendiri. Saya mau mengajak kita semua, ayo investasi dalam pertumbuhan rohani. Bacalah Alkitab, berdoalah, bergaulah dengan komunitas yang baik di tengah-tengah hubunganmu. Ini adalah investasi cinta untuk dirimu sendiri. Ya, karena kamu sedang membangun fondasi hidup yang kokoh di dalam Kristus. Bukan di atas like,
dan validasi orang lain. Kalau waktunya ibadah, ibadahlah. Ya, jangan pacaran di malam minggu. Ya saudara, ibadah dulu. Hari Minggu juga sama, ibadah dulu. Bawalah pasanganmu untuk beribadah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian. Dalam hubungan pacaran, pernikahan. Ayo, saudara investasikan waktu untuk bertumbuh bersama-sama. Saudara bisa membaca Alkitab, berdoa bareng-bareng, ya. Dia di rumahnya, oleh bagi yang masih pacarannya, dia di rumahnya, saudara di rumah saudara. Dia di tempatnya, saudara di tempat saudara. Jangan sama-sama di satu rumah, apalagi kalau nggak ada siapa-siapa. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau mau ngajak berdoa, berdoa di rumahnya, kamu berdoa di rumahmu. Kecuali sudah menikah bareng-bareng, ya. Boleh saudara berdoa sama-sama. Boleh saudara baca Alkitab sama-sama dan bergaul dengan komunitas-komunitas yang baik. Saudara, ini adalah cinta ataupun investasi cinta untuk dirimu sendiri. Karena saudara sedang membangun fondasi hidup yang kokoh di dalam Kristus. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Rasul Paulus memberikan manual investasi cinta dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dan beberapa poinnya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Janganlah malas dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan. Ya, ketika kalian dan saya mau menginvestasikan cinta yang sejati ini, Paulus memberikan manual booknya supaya saudara memiliki cinta yang saudara dan saya dapat investasikan. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi ketika kita mencintai, jangan pura-pura, tulus-tulus saja. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kamu sudah membangun pacaranmu, pernikahanmu dalam kasih yang pura-pura, maka saudari satu ketika pernikahanmu akan gagal, hubungan-hubunganmu akan gagal, karena itu akan kembali kepada setiap kehidupanmu. Itu yang pertama Paulus ajar. Yang kedua, jangan malas dan giatlah dalam pelayanan. Justru karena kalian pacaran, justru karena kalian berumah tangga, jangan malas. Giatlah selalu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan didekap pasanganmu di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau pelayanan cemburu, aku cemburu kalau kamu dekat sama dia. Ya, saya udah melewati masa-masa itu saudari. Waktu saya pacaran dulu juga sama. Dekat sama si ini, pacar saya cemburu. Ya, dekat sama ini cemburu, dekat sama yang itu cemburu. Ya, puji Tuhannya ketika menikah dia nggak cemburu, Bapak Ibu saudari, ya. Sampai hari ini. Kenapa? Karena kita bisa menginvestasikan kepercayaan di dalam setiap hubungan kami. Jadi ayo, jangan malas, ya, dan giatlah selalu dalam pelayanan. Jangan giat dalam jalan-jalan, mesti pergi ke sini, pergi ke situ. Saudari, giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbagilah dengan orang lain. Jangan suka berdua-duaan, tetapi berbagilah kehidupan cintamu dengan orang lain. Maksudnya tuh jadi berkat dalam setiap hidup saudara. Jadi jangan suka menyendiri, tetapi ayo belajarlah berkomunitas. Belajarlah menjadi dampak yang baik buat setiap orang-orang yang melihat hubungan-hubungan kalian, baik yang pacaran, baik yang berumah tangga. Saudara, lalu kemudian berlakulah ramah, ya, terhadap semua orang. Kalau kalian pengen menginvestasikan cinta ini, Paulus menulis ini baik-baik dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, berlakulah ramah, jangan sangar, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Terhadap siapa? Semua orang. Jadi jangan cemburu kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Berlakulah ramah, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saudara akan menemukan tips, ya, menginvestasikan cinta. Ya, khususnya Rasul Paulus menulis itu, saudara yang kasih Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ayo teman-teman semua, kita belajar dari Ruth, adalah contoh, ya, yang baik. Ketika dia memiliki investasi cinta dalam kehidupannya, Ruth bukan hanya berkata saya turut berduka kepada mertuanya Naomi, lalu kemudian meninggalkan Naomi, tidak. Dia menginvestasikan seluruh hidupnya. Dia meninggalkan masa depannya di Moab dan berkata, kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi, kata Ruth. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ruth pasal pertama ayat yang ke-16. Kemudian dia bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Saudara, cinta daripada Ruth itu tulus. Cinta daripada Ruth itu setia, dan itu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang mungkin terkadang melelahkan setiap kehidupannya.
Bahkan Ruth itu bekerja pada saat itu untuk memetik jelai saudari setiap harinya. Sampai dia menemukan Boas, ya, calon suaminya. Dan Boas memilih setiap kehidupan Ruth, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Ya, jadi cinta investasi adalah serangkaian keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang konsisten. Itu adalah kesabaran saat kalian terluka. Itu adalah keramahan saat kalian tidak dihargai, dan kesetiaan dalam hal-hal kecil walaupun tidak dilihat orang. Cinta seperti inilah yang membangun karakter dan meninggalkan warisan di dalam setiap kehidupan kalian semua untuk hubungan-hubungan yang baik tentunya. Jadi kalau ada ketika orang tua atau temanmu lambat untuk memahami caramu yang kekinian mungkin, jangan langsung saudara tampak kesal di dalam setiap hidup mereka. Ambillah nafas dalam-dalam, jelaskan dengan tenang. Itu namanya kesabaran. Saudara sedang menginvestasikan hidupmu atau hubunganmu dengan kesabaran. Saudara, ayo belajarlah bermurah hati secara proaktif. Lihatlah teman-teman sekelasmu atau rekan kerjamu yang kewalahan dengan tugas-tugas mereka. Atau mungkin saudara-saudaramu di rumah. Daripada saudara berkata, semangat ya. Tawarkanlah bantuan dalam setiap hidup mereka. Aku bisa bantu mereview presentasimu. Sini aku bantuin. Ya, mungkin kalau kamu mau dibeliin makanan minuman, boleh nanti aku yang beliin. Biar kamu bisa fokus atas kerjaanmu dan lain sebagainya. Teman-teman semua mari. Di gereja atau di komunitas, jadilah orang-orang yang bisa diandalkan. Yang setuju katakan amin. Setialah dalam setiap komunitas-komunitasmu. Datanglah tepat waktu. Ikutlah serta untuk membersihkan mungkin ruangan ibadahmu. Mungkin gereja itu tidak terlalu besar. Membantu hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin setiap kehidupan rohanimu. Atau dengan setia mendoakan setiap kebutuhan-kebutuhan orang lain di dalam setiap pelayanan-pelayanan kalian yang dipercayakan Tuhan. Ya, melayanilah. Setialah dalam komunitas. Ini adalah investasi cinta yang membangun tubuh Kristus. Pada waktu saya muda, saya ingat sekali saudari. Ya, waktu itu kami sedang pacaran, saya sama istri saya. Masih pacaran pada saat itu. Lalu kemudian saudari satu ketika kami harus melayani, saya sebagai pemain musik, dia worship leader. Tapi sebelumnya kita berantem hebat. Waduh, harus melayani lagi. Saya waktu itu pemimpin anak muda. Harus melayani Bapak Ibu Saudara. Lagi berantem hebat tuh pada saat itu. Tetap dia melayani sebagai worship leader, saya main musik. Ya, kami tidak menunjukkan kepada adik-adik rohani lagi. Adik-adik rohani kami ketika itu saat kami berantem. Lalu kemudian selesai pelayanan semua selesai. Kami turun ke bawah, kita jalan agak jauh ke satu tempat. Saudari ini kasih lihat Tuhan. Wah, baru kita menyelesaikan di situ. Kita berantem di situ. Menyelesaikan semua supaya semua selesai pada saat itu. Tiba-tiba dong adik-adik rohani kami lewat di depan kami lagi berantem. Setelah selesai itu saudari kasih lihat Tuhan. Aduh, saya bilang Tuhan tolong dah. Ya, saudari kasih lihat Tuhan, puji Tuhannya. Ya, saudari kita belajar terus menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita bilang, oh ini lagi cari tempat makan, ini mana yang enak dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi kita menyelesaikannya bukan pada saat di dalam gereja. Ya, orang taunya kita baik dan lain sebagainya karena kita rindu untuk jadi berkat. Kita selesaikan setelah semuanya sudah kelar, kita tunaikan tugas pelayanan kita semua. Saudara, ini adalah investasi cinta yang membangun tubuh Kristus. Ya, bukan merusak. Jangan kalau lagi berantem, enggak lah, gue gak mau pelayanan lagi. Gue gak mau di gereja ini lagi. Gue gak mau datang lagi. Gue cemburu lagi sama si dia tuh dan lain sebagainya, saudari. Jangan seperti demikian. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat supaya saudara bukan menemukan cinta yang instan, tetapi saudara menemukan cinta yang investasi, atau saudara menginvestasikan cinta di dalam setiap kehidupanmu. Sehingga cinta itu saudara yang kasih oleh Tuhan terus bertumbuh berbuah lebat. Jadi apa keputusanmu hari ini para Gen Z? Apakah kamu akan terus berkeliaran di supermarket yang bernama cinta instan itu? Memuaskan dirimu dengan makanan-makanan ringan yang membuat jiwamu tetap lapar? Atau kamu akan datang ke meja perjamuan yang Tuhan sediakan, di mana di meja itu ada cinta yang ditawarkan dengan harga yang telah Yesus bayar lunas di kayu salib. Cinta instan berkata, aku mengasihimu jika, cinta instan berkata seperti itu. Aku akan cinta sama kamu jika. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, cinta yang investasi, dia berkata, aku mengasihimu, titik. Sudah, gak usah pakai jika lagi, titik. Yang saudara ini kasih oleh Tuhan. Ayo, mungkin saat hari ini
kita membawa luka karena cinta instan kita semua yang gagal pada masa lalu kita semua. Mungkin kamu lelah berinvestasi pada orang yang salah. Jangan biarkan itu mengeraskan hatimu. Serahkanlah semua luka itu kepada Tuhan Yesus dan biarkan cintanya yang sempurna dan sudah diinvestasikan bagimu itu memulihkan, mengajarimu untuk mengasihi lebih lagi di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupan. Teman-teman semua, mari berikan hidupmu kepada sumber cinta itu sendiri. Berikan kepada Yesus setiap sisa rasa percayamu, kerinduan hatimu yang paling dalam, dan kemampuanmu untuk mengasihi. Biarkan Dia yang menanam benih cinta kekal di dalam setiap hati kita semua masing-masing. Saudara, siapa yang mau berkata ya kepada setiap undangan cinta yang sejati ini? Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan cinta yang benar-benar sejati. Kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan, kami menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami terjebak dalam budaya cinta yang instan. Kami telah mencari kepuasan-kepuasan di tempat-tempat yang salah dan melukai hati kami sendiri, mungkin juga melukai hati orang lain. Tetapi hari ini kami memilih untuk berbalik. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memberi hidup kami kepadamu. Ambillah hati kami yang lelah dan penuh luka ini Tuhan. Pulihkanlah dengan kasih-Mu yang memulihkan, menyembuhkan. Ubahlah pola pikir kami tentang hubungan dan ajarilah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami keberanian untuk berinvestasi dalam kesabaran ketika kami ingin marah. Berikanlah kami kekuatan untuk berinvestasi dalam kebaikan ketika kami ingin egois di dalam hidup kami. Dan berikanlah kami kerendahan hati untuk berinvestasi dalam pengampunan ketika kami Tuhan merasa disakiti. Pada saat hari ini Tuhan, kami rindu terus Tuhan Yesus menjadi generasi yang setia. Mulai dari keluarga kami, pertemanan kami, gaya pacaran kami, bahkan dalam hubungan rumah tangga kami Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sulit dikasihi, ajar kami semua Tuhan. Mulailah dari kami semua. Kini kami serahkan kendali atas setiap hidup kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pakailah kami Tuhan sebagai agen-agen dari cinta-Mu yang transformatif, yang mengubah setiap kehidupan kami dari dalam. Kami percaya bahwa setiap investasi cinta yang kami tabur di dalam nama Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus sang sumber kasih yang kekal itu, kami berdoa dan kami percaya. Dan kami boleh mendapatkan Tuhan bukan cinta yang instan, tapi benar-benar Tuhan cinta yang kekal. Kami mau menginvestasikan cinta model ini Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus berkatilah setiap kami, keluarga-keluarga kami, pribadi kami, jiwa kami, rumah tangga kami, hubungan kami dengan pacar kami mungkin Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hubungan perkawanan, pertemanan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini, kami bersyukur. Dimanapun kami menonton, mungkin di pagi hari, ataupun siang hari, ataupun sore hari, Tuhan berkati setiap hati kami semua. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Sehingga kalian dapat menemukan, teman-teman semua, cinta itu sebenarnya kalian sedang berinvestasi. Bukan cuma menemukan cinta-cinta yang instan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih buat kebersamaan kita atas tap-tap layarnya, atas share-nya, atas gift yang sudah diterbangkan. Terima kasih buat setiap kalian semua. Bahkan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan kalian rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi dan support, jika Roh Kudus menggerakkan hatimu,
Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil atau profil Pastor Deso di kiri atas ya. Di bulatan kiri orange itu saudara bisa klik di sana, nanti bisa masuk ke profil saya. Saudara dapat memberikan lewat BCA atau lewat Social Bus. Setiap persembahan-persembahan yang saudara rindu berikan kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat setiap teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan saat hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu pagi. Besoknya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Teman-teman semua yang setia saya bacakan ya satu persatu. Pak Supri thank you, Bu Acan Lim thank you ya, Bu Jenti Swendar, Pak Diasa Aji, Bu Agnes Simbang, Bu Marimar, Bu Asina Silaban, Bu Rizda Siombing, Lin Musa thank you, Bu Melur Hutayan, Emu Pinyawali thank you ya, Lukina Kina, Paulina Johannes thank you, Cia God bless you ya, Diana Panjaitan, Pak Bayu Ardi, Gosimi Kombugis, Lumen, Emja, Rekitanos, Lydia, lalu kemudian Iriani Rebo, Sumber Indah Kristi, Helen Sliho, Windarti, Yusak Mangentangnya, Yuridai Ariman, Adjon, Maslia Ampuru, Yuli Hastuti, alumni VIB, Evi Manurung, Tineke George, Pratama Satria dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Buat kalian semua yang setia dari Kalimantan Timur, Tuhan Yesus memberkati ya. Dari Kapuk Jakarta, Tuhan memberkati. Surabaya, Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Dari Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Dari manapun kalian, Malaysia, God bless you. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu besok pagi jam 7 pagi, kita mulai lebih awal setiap hari Minggu ya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Dalam ibadah raya bersama Pastor Deso. Teman-teman semua saya mau undur diri, selamat ya berakhirkan dengan keluarga yang kalian kasih, dengan orang-orang yang kalian kasih. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.